saya akan memberikan tema, cara tubuh kita bisa dipermuliakan. Saudara, jadi tubuh saudara dan saya, ini kita cenderung membelanya, memelihara, merawatnya, dan memberikan aksesoris dan memberikan kemuliaan. Itu semua orang normal begitu, ya. Nah, jadi orang yang normal semua ingin mulia. Ya apa iya? Ya. Ya, saudara. Jadi saudara mesti tahu bagaimana. Tapi kalau saya bikin diri saya mulia dengan kemampuan saya, dengan usaha, perjuangan hidup saya, saudara, saya berapa puluh kali saya bilang, saya pasti kalah. Karena orang lain bisa lebih mulia. Saudara, ya, siapalah saya? Siapalah saudara? Itu sebab kita membutuhkan kuasa ilahi. Ayo angkat tangan saudara. Saya membutuhkan kuasa ilahi. Melalui kuasa Roh Kudus dan pembukaan rahasia firman. Maka hidup saya akan dipermuliakan. Bukan karena saya sendiri. Tetapi karena kasih karunia yang akan dilimpahkan kepada saya akan bisa dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Itu sebab para kekasih saya ingin supaya kita semua memperhatikan tentang 3 tenda atau 3 rumah. Saudara, bagaimana Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus, 3 orang ini dibawa oleh Tuhan Yesus naik ke sebuah gunung yang tinggi. Dan di sana Tuhan Yesus dipermuliakan. Ya saudara, wajahnya, pakaiannya seperti matahari. Dan tiba-tiba muncul Musa dan Elia, saudara. Dan bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Saudara, 3 murid merasa senang sekali. Saudara, kapan mereka hidup di perjanjian baru bisa melihat orang-orang perjanjian lama. Dan mereka tahu dan mereka mempelajari tentang nabi, 2 nabi yang dahsyat ini. Nabi Musa dan Nabi Elia. Saudara, itu sebab mereka sangat happy. Suasananya juga sangat mendukung, sejuk dan tenang. Itu sebab Simon Petrus memberikan usul, Tuhan, bagaimana kalau aku akan mendirikan 3 rumah di sini. 1 buat engkau, 1 buat Elia, 1 buat Musa. Saudara. Nah, saudara, belum selesai, Petrus berujar, tiba-tiba turun awan. Saudara, dan dari tengah-tengah awan ada suara, inilah anak yang aku kasihi. Yang aku berkenan kepadanya, dengarkanlah akan dia. Saudara, jadi Simon Petrus, dia terlalu tergesa-gesa. Saya sebutkan itu sebagai euforia. Saudara, Tuhan tidak ingin domba-dombanya, hamba-hambanya itu hidup di dalam euforia rohani. Karena mereka hanya untuk sementara saja. Ya saudara. Saudara datang hanya karena senang pada musiknya gereja. Saudara datang hanya karena senang pada puji-pujian, lagu-lagu gereja. Saudara, itu euforia. Engkau harus datang karena firman. Kalau engkau datang karena senang kepada firman, engkau menyenangkan hati Tuhan. Engkau tidak ada pada euforia. Engkau ada pada cinta yang sejati kepada Kristus. Amin. Karena Yesus berkata, barang siapa mengasihi firman-Ku, aku tinggal di dalam dia, aku mengasihi dia. Saudara, ya. Jadi saudara harus mesti tahu soal ini. Saya akan ulangi sedikit tentang 3 rumah tersebut. Rumah yang pertama, yaitu rumah jasmani, rumah tubuh kita, dan pelajaran ini menekankan mengenai soal tubuh kita sebentar ini. Yang kedua, rumah ibadah disebut sebagai tubuh Kristus atau jemaat. Dan yang ketiga, rumah di sorga adalah mempelai Kristus dalam Yerusalem baru. Ya, sorga yang baru. Saudara, dan kita juga mempunyai 3 dimensi. 1 orang dengan 3 dimensi. Dimensi pertama adalah tubuh. Katakan, saya punya tubuh. Saya punya jiwa. Saya punya roh. Ya, saya 1. Tetapi 3 dimensi. Ya, saudara, jadi kita juga mempunyai Allah yang 1, yang esa, yang tunggal. Alkitab mengatakan Allah kita adalah Allah yang esa adanya. Kita tidak punya Allah 3. Ya, saudara, tapi dinamakan sebagai Tritunggal, yaitu 3 di dalam 1.
Satu di dalam tiga. Ya para kekasih, inilah 3 rumah yang tidak perlu dibangun oleh Petrus atau murid-muridnya. Para kekasih, banyak orang tersiksa jiwa dan rohnya sebab tubuhnya tidak menjadi rumah Roh Kudus. Rumah pertama itu tubuh. Ya, saudara, sekarang sekali lagi saya minta ya, gak usah keras-keras. Tetapi terserah Anda ya. Katakan, ini tubuh saya. Rumah nomor 1. Tubuh ini akan bisa dipermuliakan bila saya lulus benar rumah kedua dan rumah yang ketiga. Ya, para kekasih, jadi saya perlu menjelaskan hal ini. Banyak orang tersiksa jiwa dan rohnya sebab tubuhnya tidak menjadi bait Roh Kudus. Tidak menjadi rumah Roh Kudus. Ya, saudara. Nah, saya perlu menjelaskan mengenai soal ini karena ini adalah merupakan sesuatu rahasia yang kita seringkali hanya bertumpu pada doa. Asal aku doa, aku mesti bisa dapat. Saudara mesti salah. Doa bukan untuk mengubah saudara dan menerima perjanjian Tuhan. Doa untuk menguatkan hati saudara. Untuk lebih percaya dan lebih mantap dan lebih mengerti tentang rencana Allah dalam hidup saudara. Orang berdoa adalah orang yang meletakkan hidupnya ke dalam tangan Allah. Itu orang berdoa. Katakan, bila saya berdoa, saya meletakkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Nah itu loh saudara, fungsi doa itu begitu. Saudara menyisipkan permintaan-permintaan, saya menyisipkan permintaan-permintaan. Saudara, tetapi permintaan akan gagal dijawab kalau saya tidak menyerahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Saudara, terus doa adalah saat di mana saya menyerahkan seluruh eksistensi hidup saya ke dalam tangan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh saya yang menjadi satu kesatuan, yaitu saya persembahkan dalam tangan Tuhan. Saudara, ya kiranya ini menjadi jelas supaya saudara tidak menyalahkan Tuhan. Kenapa? Karena doa saudara tidak dijawab. Karena saudara berdoa salah. Saudara, itu sebab mulai sekarang bila kita berdoa adalah kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Amin. Itu doa yang benar. Kalaupun saudara cuma itu aja menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, lalu saudara amin, sudah cukup. Tuhan tahu apa menjadi kerinduan hati saudara. Tuhan tahu apa menjadi penyakit saudara. Tuhan tahu berapa banyak uang tersisa pada kas, lemari atau saku saudara, atau dompet saudara. Kalau saudara sudah menyerahkan dengan benar tubuh saudara, jiwa dan roh saudara di dalam doa saudara kepada Bapa di sorga. Dia mau mengetahui, dia mau meneropong dan melihat seluruh keadaan saudara ketika saudara berdoa. Amin. Jelas apa tidak? Jadi orang berdoa, 1, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. 2, dia mempersilahkan Tuhan meneropong seluruh keadaannya, kekurangannya, dosanya, kelemahannya, kemustahilannya, kebutuhan, keperluannya. Nah itu Tuhan meneropong. Setelah, katakan, setelah saya mempersembahkan hidup saya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam doa. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Rumah pertama dan kedua, pribadi dan berjemaat, ya saudara. Bila itu korek, 1 Korintus 3 ayat 16, tidakkah kamu tahu bahwa rumahmu adalah rumah Roh Kudus? Dan 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, barang siapa yang menajiskan tubuhnya, maka Tuhan akan membinasakan dia. Ya saudara, jadi badan ini yang tadi kita cubit, di mana saya hidup, di mana saudara berkarya, bekerja, mencari uang, dan saudara dan saya hidup. Nah badan ini, para kekasih, ya badan inilah yang harus menjadi rumah Roh Kudus. Sehingga semua kesenangan, semua hobi, semua harapan kita adalah kudus.
Amin. Karena ada ada Roh Kudus di dalam kita. Tapi kalau badan saya tidak menjadi rumah Roh Kudus, saya mau tanya, jadi rumah roh siapa? Roh setan, roh iblis, roh duniawi. Ya, itu sebab anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Tuhan dan menjelang kematian kita harus menyiapkan badan kita. Katakan, tubuh saya harus menjadi rumah Roh Kudus. Amin. Nah, saya akan fokus pada rumah pertama, yaitu tubuh kita. Para kekasih, kalau rumah pertama dan kedua, tubuh kita dan berjemaat kita baik, sehat, korek, maka rumah ketiga, sorga, pasti milik Anda. Anda akan meninggal dan masuk ke sorga. Amin. Haleluya. Bagaimana dengan rumah pertama kita? Saudara, inilah yang akan kita bahas bersama. Para kekasih, bila Roh Kudus dan firman Allah menguasai badan kita, bila firman dan Roh Kudus menguasai tubuh kita, ya saudara. Nah, maka apa yang terjadi? Saudara melihat pria ini, sepertinya dia berjalan ngawang aja, dia melayang saja. Dia mengatasi semua macam masalah. Saya katakan, bila saudara ingin sukses dan ingin mempermuliakan diri sendiri, saudara mesti kalah sama orang lain. Karena orang lain itu lebih hebat dari saya, lebih hebat dari saudara. Jadi yakinkan diri saudara, dan saya kepingin meyakinkan saudara, saudara tidak mungkin sukses dengan kemampuan diri saudara sendiri. Karena orang lain lebih kuat dari saudara. Saudara yang dicaplok nanti. Itu sebab, katakan itu sebab, saya bertekad, angkat tangan. Itu sebab saya bertekad, sisa hidup ini tidak boleh gagal. Dengan cara saya menjadikan tubuh saya rumah Roh Kudus. Tidak ada yang bisa melawan. Demi nama Yesus. Amin. Haleluya. Ya jelas, kalau Tuhan tinggal dalam hati saudara, dalam hidup saudara, siapa yang bisa melawan? Ya, Roma pasal yang ke-8 ayat 35, 37. Saudara, Tuhan ingin supaya saudara dan saya yakin tubuhku adalah rumah Roh Kudus. Maka kalau aku dipermuliakan, itu karena Tuhan dan Allah Roh Kudus tinggal di dalamku. Aku tidak berjuang untuk diriku sendiri. Percuma. Aku mulai bangkit, mulai berjuang. Aku mulai berani membayar harga. Aku mulai bertekad, orang lain akan menggilas aku. Orang lain lihat, oh kamu Roy, kamu mulai muncul ya. Oke, aku habisin kau. Saudara, cilaka si Roy. Betul apa tidak? Dalam dunia dagang, bisnis kayak begitu, saudara. Politik seperti itu. Mencapai cita-cita seperti itu. Ya, mukanya manis di depan, tapi setan di belakang. Ya saudara, jadi saya dan saudara harus tahu, orang tanpa Roh Kudus, tanpa firman Allah, tubuhnya kalah. Saudara kepingin jadi orang ini, seperti orang ini apa tidak? Halo? Saudara harus jadi seperti dia. Sepertinya tubuhnya Tuhan yang mengangkat. Saudara, kenapa? Karena dia mempunyai Roh Kudus, dia mempunyai firman Allah. Amin. Para kekasih, saya akan masuk lebih lanjut dalam Roma pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua, mohon dibuka bersama dari Alkitab kita. Kita akan membacanya bersama-sama. 1, 2, hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Katakan, saya akan menerima kemuliaan Allah. Berarti Allah akan mempermuliakan saya. Bukan usaha saya sendiri. Amin.
Jadi saya dan saudara harus paham. Makanya tema kita adalah, tahukah saudara cara untuk tubuh saudara? Rumah nomor 1, tubuh dipermuliakan. Tubuh yang akan mati, masuk kuburan. Saudara, kembali menjadi tanah. Apakah saudara tahu caranya bahwa tubuh ini akan dipermuliakan? Saudara. Nah, para kekasih, itu sebab saya ingin supaya semua saudara menyadari akan hal ini. Katakan, saya ingin hidup dengan sukses yang progresif. Saudara, ada orang itu sukses, tapi dia tidak progresif. Maksudnya apa? Dia hanya sukses sesekali. Setelah itu dia merosot sekali. Dia harus mempunyai firman dan Roh Kudus supaya apa? Suksesnya progresif, terus menerus. Terus menerus. Sedikit down, sedikit lesu, bangkit lagi. Saudara, itu namanya progresif. Selalu ada pertambahan, kemajuan, kesuksesan yang terus menerus. Bukan kata sukses saja, sukses yang berlipat-lipat kali. Ya, sudah pernah sukses, saudara, namanya juga manusia, ya, ada sedikit down, sedikit defisit, naik lagi. Naiknya akan lebih tinggi, itu progresif. Saudara, bila saudara melihat pergerakan zaman ini juga demikian. Itu sebab kita harus memiliki sukses yang progresif. Yang selalu mempunyai tujuan lebih. Tujuannya lebih, itu namanya progresif. Saudara. Tapi kalau sukses yang statis, itu cuma sekali saja, mandek. Sudah selesai. Itu bukan firman, itu bukan rencana Allah untuk kasih sama saudara. Rencana Allah adalah sukses yang progresif. Sukses yang terus menerus. Tuhan, ampuni hamba, kadang-kadang hamba alpa, hamba lupa, hamba kadang-kadang sembrono, hamba kadang-kadang tidak setia kepadamu. Tuhan kasih down. Tuhan, hamba bertobat, hamba datang padamu, tolong angkat lagi. Diangkat lagi sama Tuhan. Saudara. Sehingga saudara mempelajari dan saya bisa paham tentang diri saya sendiri. Sehingga saudara bisa paham tentang diri saudara sendiri. Kenapa? Karena kita ngalamin. Ketika kita teledor di bidang rohani, semua merosot. Begitu kita bertobat, kita kembali bersemangat. Saudara, firman dan Roh Kudus mengurapi kita. Kita mendapat kesuksesan lagi. Terus menanjak. Sehingga kita belajar. Katakan, sehingga saya paham. Apa yang tidak boleh saya lakukan. Ya saudara, itu luar biasa. Sehingga Tuhan tidak perlu menghajar kita. Tuhan tidak perlu mengkoreksi kita dengan suatu peristiwa, dengan sesuatu ontran-ontran dalam hidup kita. Tidak perlu. Karena kita bisa belajar sendiri. Dan kita paham bagaimana mengelola hidup kita. Saudara, kita bisa mengelola uang, kita bisa mengelola tanaman, kita bisa mengelola ternak kita, kita bisa mengelola anak-anak kita tidak bisa mengelola diri kita sendiri. Saudara, maka di situ merupakan sesuatu kejatuhan anak-anak Tuhan. Para kekasih, pelajaran penting sekali. Semua katakan sukses yang progresif. Selalu mengarah kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu mengarah kepada saya. Belas kasihnya tak pernah putus. Rencana progresif selalu dijadikan di hidup saya. Amin. Haleluya. Maka ketiga rumah di dunia dan di sorga. Sebutkan rumah pertama apa? Tubuh kita. Rumah kedua apa? Berjemaat. Rumah ketiga yang di sorga, Yerusalem baru. Maka ketiga rumah di dunia dan di sorga menjadi milik kita. Katakan, pasti menjadi milik saya. Ya, amin saudara.
Yakin ya, besok kita meninggal. Siapa lebih dulu? Enggak usah takut, kamu duluan aja. Ya. Enggak, aku dulu. Ngerombol, enggak bisa. Ya. Saudara, semua ada di dalam ketentuan Tuhan. Semua katakan, tetapi siapapun yang meninggal akan masuk ke sorga, berjumpa di sorga. Amin. Ya. Para kekasih, saya akan masuk pada hal yang penting ini. Saudara, selain peranan Roh Kudus, maka firman Allah wajib menguasai kita. Katakan, selain urapan Roh Kudus, maka firman Allah harus menguasai hidup saya. Saudara, tahukah saudara, firman saja yang bisa memberi kepada saudara segala sesuatu yang sudah disiapkan Allah Bapa. Jadi tubuh ini mumpung masih hidup, saudara jangan cuma punya pikiran, asal aku mati masuk sorga, aku sudah nerimo sudah. Enggak. Boleh sih kalau saudara mau sengsoro ya, Tuhan bilang, please help yourself, sengsoro kowe. Ya. Tetapi aku mau ngangkat kamu. Kalau kamu tidak punya iman, sengsorolah. Kalau kamu punya iman, tak angkat. Saudara. Nah, jadi saudara dan saya harus tahu, tinggal percaya kepada sabda Tuhan saja. Saudara enggak bisa. Kalau saya bisa. Percaya kepada firman aja, saudara enggak bisa. Mau kayak apa, saudara? Tinggal percaya aja. Saudara enggak bisa. Repot. Saudara. Ya. Lihat anak-anak belajar di sekolah. Pada hukum Archimedes, pada hukum, katakan hukum dari Einstein, hukum rumus matematika, tidak dipercaya. Saudara, gurunya bilang, kamu mulai besok tidak usah masuk. Karena kita ini belajar berdasarkan rumus ini. Ini contoh. Saudara, dengan semua logia, semua scientific, orang harus percaya. Karena itu sudah terbukti. Semua katakan, apalagi istimewa dengan firman Tuhan. Saya 100% wajib percaya. Atau saya gagal, masuk neraka. Kenapa tidak berani bilang? Masuk neraka. Iya, ini. Enggak ada jalan, saudara. Kalau saudara tidak percaya pada isi Alkitab ini. Oke, yang mau angkat tangannya. Terima kasih Bapa. Hamba percaya. Bila hamba mentaati firman. Bila hamba diurapi Roh Kudus. Ada jalan terbuka yang sangat besar untuk hamba dipermuliakan. Dalam nama Yesus, bantu hamba pada tubuh yang lemah ini. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Mari kekasih, saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Sekali lagi kita akan membuka dari Ulangan pasal yang ke-30. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-14. 1, 2. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh, tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi, katakan, tetapi, sekali lagi, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk
dilakukan. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Wow. Wah, ini Tuhan terang-terangan banget nih ya, saudara ya. Melalui Musa, Tuhan berfirman. Sebab perintah ini yang aku, kata Musa, sampaikan kepadamu hari ini tidak terlalu sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Dia tidak berada di langit sehingga engkau mengatakan tinggi banget, siapa yang mau terbang ke atas dan mengambil itu firman dan diperdengarkan kepada kita lalu kita melakukannya. Tidak, dia tidak terlalu tinggi. Atau di seberang laut. Nah, ini kita kemarin ya, bulan yang lalu serial kita harta di seberang laut. Firman itu tidak di seberang laut. Sehingga kita perlu mengutus seseorang untuk menyeberangi laut dan mengambil firman itu dari sana dan memperdengarkannya di sini supaya kita melakukannya. Enggak. Ya. Jadi tidak terlalu tinggi. Katakan firman tidak di tempat yang sangat tinggi. Firman juga tidak di seberang laut. Tetapi firman Tuhan sangat dekat kepada saya. Yaitu di dalam mulut saya dan hati saya. Tuh lihat. Tuhan meletakkan firman-Nya di mulut saudara, di mulut saya, di hati saudara, di hati saya. Ya, saudara, ayo diperagakan ya. Mari bersama dengan saya katakan. Firman Tuhan dari sorga diberikan ke dalam mulut saya, ke dalam hati saya, sehingga saya selalu mendengarnya dan saya bisa melakukannya setiap hari, sehingga saya bisa dipermuliakan. Demikian janji Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Para kekasih, jadi ini ayat ini luar biasa ya. Musa mendapat hikmat dari Tuhan. Kamu jangan berandai-andai dan kamu punya alasan. Oh, firman itu kan di sorga jauh banget. Enggak. Tuhan sudah menaruh firman di dalam hatimu dan di dalam mulutmu. Supaya kamu selalu ingat dan selalu memperkatakan firman. Amin, saudara. Nah, jadi saya dan saudara harus mengerti dari ayat ini posisinya. Katakan posisi firman ada di mulut dan di hati saya. Iblis membuat ilusi, membohongi saya. Dengan mengatakan firman itu jauh di langit. Tinggi sekali. Firman itu jauh di seberang lautan. Saudara, saya tulis ini ilusi setan. Itu sebab kenapa ada ilusionis, orang yang bisa menyihir. Ya saudara, Tugu Monas hilang. Semua orang heran. Loh, dibikin hilang oleh seorang ilusionis. Kemudian menara jam di London, Big Ben, yang sangat terkenal di dunia, hilang. Saudara, itu bisa terjadi karena kekuatan ilusionis. Setan memberikan ilusi. Kamu itu siapa sih? Kok kamu itu mau menerima firman? Kok kamu itu mau memperdengarkan firman? Firman itu ada jauh di langit. Firman itu di seberang lautan. Ini ilusi setan. Sehingga saudara wegah. Sehingga manusia ogah-ogahan untuk mendengar firman dan memperkatakannya dan bertindak melakukannya. Enggak mau. Itu sebab posisinya, katakan posisi firman Allah ada di mulut saya, ada di hati saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan.